Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dengan tema negara hukum. Langsung saja. Menurut F.R. Bolting, negara hukum adalah negara yang dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum. Untuk merealisasikan pembatasan kekuasaan tersebut, maka dilakukan dengan cara di satu sisi keterkaitan hakim dengan pemerintah terhadap undang-undang, dan di sisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang. Menurut A. Hamid Satamim yang mengutip dari Burkens mengatakan bahwa negara hukum secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara tersebut. Dalam menyelenggarakan kekuasaan tersebut, segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum. Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah. Selanjutnya adalah konsep negara hukum. Dua orang yang sejak dahulu mencari-cari arti negara hukum adalah Plato dan Aristoteles. Plato mengemukakan konsep nomoi yang dapat dianggap sebagai cikal bakal tentang pemikiran negara hukum. Sedangkan Aristoteles mengemukakan bahwa ide negara hukum adalah negara yang diartikannya dengan negara yang dalam perumusannya masih terkait dengan polis. Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam negara hukum bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaan yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik menjadi warga negara yang baik dan berasusila, supaya bisa menjadikan manusia yang bersikap adil. Jika keadaan tersebut sudah tercipta, maka dapat disebut dengan negara hukum. Ide negara hukum menurut Aristoteles ini nampaknya sangat berkaitan erat dengan keadilan. Bahkan dapat dikatakan bahwa sebagai negara hukum apabila keadilan telah tercapai. Artinya, konsep pemikiran tersebut mengarah kepada bentuk negara hukum dalam arti etis dan sempit. Karena tujuan negara hanya semata-mata untuk mencapai keadilan. Teori-teori yang mengajarkan hal ini dikaitkan dengan teori etis. Karena teori ini menyatakan bahwa isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Konsep negara hukum berdasarkan wilayah tradisi hukumnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu konsep negara hukum Rechtsstaat dan konsep negara hukum the rule of the law, yang telah dipengaruhi paham liberalisme dan individualisme. Bagi konsep negara hukum Rechtsstaat, penegakan negara hukum berarti penegakan hukum yang ditulis dalam undang-undang. Dan bagi konsep the rule of the law, penegakan hukum bukan berarti penegakan hukum secara tertulis, tetapi yang terpenting adalah penegakan hukum secara adil. Unsur negara hukum Rechtsstaat ada 4, yaitu hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan pada perundang-undangan yang telah ada, dan yang terakhir adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri. Unsur negara hukum the rule of the law ada 3, yaitu supremasi hukum, dalam arti tidak boleh sewenang-wenang sehingga yang melanggar hukum akan mendapatkan hukuman. Kedua, setiap orang sama di depan hukum, baik pribadi maupun pejabat manusia. Dan yang ketiga, terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan pengadilan. Tipe negara hukum. Dalam berbagai tulisan telah dikemukakan adanya 2 tipe negara hukum, yaitu negara hukum formil dan negara hukum material. Di samping istilah tersebut ditemukan juga berbagai istilah mengenai tipe negara hukum, yaitu negara penjaga malam, negara polisi, dan negara kesejahteraan. Uraian berikut akan menjelaskan tipe negara hukum dimulai dengan tipe negara polisi, kemudian diakhiri dengan tipe negara kesejahteraan.
Kedua tipe negara hukum ini dalam berbagai kepustakaan disebut sebagai bentuk yang ekstrim dari negara hukum, karena negara polisi dianggap sebagai bentuk awal dari negara hukum. Sedangkan negara kesejahteraan merupakan tipe negara hukum yang dianggap berlaku sekarang ini. Yang pertama, negara polisi. Sebelum lahir, negara hukum yang berpahaman kan Envis, maka yang ada pada waktu itu adalah negara polisi sebagai tipe negara. Aliran yang paling berpengaruh saat itu adalah aliran merkantilis atau aliran yang menghendaki suatu neraca perdagangan yang positif. Maksudnya adalah seluruh kegiatan perdagangan pada waktu itu dikontrol dan ditentukan oleh negara. Mula-mula bentuk pemerintahan ialah monarki absolut, tetapi karena raja telah sadar akan kewajibannya akan rakyatnya, maka terjadilah monarki yang dibatasi oleh kemauan raja sendiri. Karena para despot ini telah menjadi progresif, asas-asas yang berlaku dalam bentuk negara dan pemerintahan ini adalah bahwa rajalah yang menentukan segala-galanya untuk rakyatnya, tapi tidak oleh rakyatnya sendiri, dan kepentingan umum mengatasi semua undang-undang dan hukum. Oleh karena itu, dalam negara berbentuk monarki absolut ini, lapangan pekerjaan administrasi negara hanyalah sebatas mempertahankan peraturan-peraturan serta keputusan-keputusan yang dibuat oleh raja. Yang kedua, negara hukum formal. Negara hukum formal seringkali disebut juga dengan negara hukum liberal atau Rechtsstaat, yaitu negara hukum yang menurutkan dan Wittgenstein merupakan negara yang juga biasa disebut dengan negara dalam arti sempit. Tipe negara ini merupakan reaksi dari bentuk pertama yang dikemukakan oleh sebelumnya. Sebelum tiba pada bentuk formal, tipe negara dinamakan negara hukum liberal. Dalam negara hukum liberal ini, negara tidak dibenarkan dengan mencampuri dalam urusan penyelenggaraan kepentingan rakyat. Untuk ini merupakan bentuk negara yang sangat berlawanan dengan bentuk negara polisi. Akan tetapi, tuntutan masyarakat menghendaki faham liberalisme itu tidak dipertahankan lagi, sehingga negara pada waktu itu terpaksa harus ikut campur tangan dalam urusan kepentingan rakyat. Hanya saja campur tangan ini masih menurut saluran hukum yang sudah ditentukan olehnya, sehingga lahirlah negara hukum formal. Dikatakan sebagai negara dalam arti sempit karena negara bertindak sebagai penjaga malam, artinya bahwa negara hanya menjaga keamanan saja. Negara baru bertindak apabila keamanan dan ketertiban terganggu. Dalam negara hukum yang sempit ini dipisahkan dengan tegas antara negara dan masyarakat. Negara tidak mencampuri segi-segi kehidupan masyarakat, baik dalam segi ekonomi, sosial, kebudayaan, dan sebagainya. Sebab dengan turut campurnya negara ke dalam segi-segi kehidupan masyarakat dapat mengakibatnya berkurangnya kemerdekaan seorang individu. Yang ketiga, negara hukum material. Tipe negara hukum ini sering juga disebut sebagai negara hukum dalam arti yang luas atau disebut pula sebagai negara hukum modern. Negara dalam pengertian ini bukan saja menjaga keamanan saja, tetapi secara aktif turut serta dalam ukuran masyarakat demi mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu, pengertian negara hukum dalam arti luas adalah erat hubungannya dengan pengertian negara kesejahteraan. Dalam negara kesejahteraan sekarang ini, terus tugas negara dalam menyelenggarakan kepentingan umum menjadi sangat luas. Kemungkinan melanggar kepentingan rakyat oleh perangkat negara menjadi sangat besar.
Untuk melaksanakan semua tugas tersebut, maka administrasi negara memerlukan kemerdekaan, yaitu kemerdekaan untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri, untuk dapat bertindak atau inisiatif sendiri utama dalam penyelenggara atau dalam penyelesaian soal-soal genting yang timbul secara mendadak dan peraturan penyelesaiannya belum ada, yang belum dibuat oleh badan-badan kenegaraan yang diserahi fungsi legislatif. Dalam hal ini tersebut, administrasi negara dipaksa untuk bertindak cepat, tidak dapat menunggu perintah dari badan-badan kenegaraan yang diserahi fungsi legislatif. Luasnya fungsi pemerintah dalam negara hukum modern ini, maka tentu saja makin luas pula peranan hukum administrasi di dalamnya. Dengan demikian, maka dalam tipe negara kesejahteraan sekarang ini, peranan hukum administrasi sangat dominan. Sukar untuk dibayangkan suatu negara modern saat ini tanpa adanya hukum administrasi negara di dalamnya. Bahkan, sebagaimana ditunjukkan Friedman serta penulis lainnya juga di negara dan Amerika, konsep negara kesejahteraan dan perkembangan sosial telah mendesak perlunya diadakan pemikiran kembali mengenai peradilan administrasi itu. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa negara-negara tersebut pada mulanya sukar sekali menerima secara terbuka adanya peradilan administrasi. Selanjutnya adalah konsep negara hukum Indonesia. Negara hukum Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah dan dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan cerminan dari jiwa bangsa Indonesia haruslah menjadi sumber hukum dari semua peraturan hukum yang ada. Sistem pemerintah negara hukum. Sistem pemerintahan merupakan gejala yang lebih umum dibandingkan terminologi pemerintah itu sendiri. Pemerintahan menunjukkan pada aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik. Menurut Robinson, pemerintahan lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah-masalah umum, serta pengelolaan sumber daya umum. Dalam konteks itu, menurutnya setidaknya terdapat 3 nilai pandang yang menjadi sentrum dalam pembicaraan pemerintahan, yaitu akuntabilitas, legitimasi, dan transparansi. Kewenangan pemerintahan. Kewenangan pemerintahan berdasarkan perundang-undangan, sedangkan tugas pemerintah adalah mengikuti tugas negara, yaitu menyelenggarakan sebagian dari tugas negara sebagai organisasi kekuasaan. Adapun tugas pemerintah menurut McIver dapat digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama cultural function, yang kedua general welfare function, ketiga economic control function. Di Indonesia, tugas pemerintah harus sesuai dengan tujuan dibentuknya pemerintah Indonesia menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya. Tindakan pemerintahan. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara lain berkedudukan sebagai original legislator. Di Indonesia, original legislator di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi atau undang-undang dasar, dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai pembentuk undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD bersama-sama dengan pemerintah daerah sebagai pembentuk peraturan daerah. Yang kedua, bertindak sebagai delegate legislator. Presiden berdasar pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah atau peraturan presiden, di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintah kepada badan atau jabatan tata usaha tertentu. Sekian presentasi dari kelompok 2. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.